Buat orang yang terbiasa pakai 2 HP selama bertahun-tahun rasanya itu agak susah ya kalau tahu-tahu disuruh cuma pakai 1 HP aja. Gue pun sama, ngerasa kayak nggak mungkin cuma pakai 1 HP. Dan akhirnya saat ini, sore ini gue ngomong apa adanya, gue beneran cuma pakai 1 HP aja. Bismillah, ketemu lagi bareng gue Romi. Gara-gara HP ini nih, Samsung Z Fold 4, akhirnya gue berani ngelepas 2 HP kesayangan gue sebelumnya. Udah gue iklanin dan udah laku. Di sini gue nggak mau bahas Z Fold 4 secara teknis, gue mau curhat aja, mau sharing pandangan bagaimana sebuah HP, dalam hal ini adalah Z Fold 4, bisa mengubah kehidupan kita. Setidaknya kalau pakai ini kita jadi nggak perlu amat punya HP kedua, apalagi HP ketiga. Gue tadinya ngerasa perlu HP buah-buahan buat manage akun IG-nya Droid Lime, terutama buat bikin story. Tapi udah dari tahun lalu upload story pakai flagshipnya Samsung itu bisa smooth 60 fps. Udah enak banget, sampai banyak yang DM tuh nanya, bikin story pakai apa bang? Kok mulus banget? Nah terus juga gue bisa naruh 2 SIM card di Z Fold 4, nomornya aktif barengan. Medsos gue clone aktif di kedua nomor, dan hal yang gue khawatirin yaitu soal baterai ternyata aman banget. Patokan gue SOT 6-7 jam untuk HP dengan 2 layar begini tuh udah mantep. Bisa dipakai intens dari pagi sampai isya lah minimal. Nah cuma memang buat ngecasnya semoga next bisa ditingkatin lagi. S22 Ultra aja kan bisa 45 watt, sedangkan ini cuma 25 watt. Samsung masih main aman karena komponen Fold series itu jauh lebih kompleks dibanding HP biasa. Dan bonusnya yang mungkin jarang kita sadarin, ketika kita cuma pakai 1 HP, artinya kita punya waktu lebih banyak buat hal lain, misalnya keluarga. Kalau HP lagi dicas kan kita nggak punya HP lain, jadinya kita bisa lebih intens pakai waktunya buat ngobrol sama ortu atau anak, istri, ataupun istirahat. Nah sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lain. Sekarang ini udah banyak brand yang bisa bikin HP layar lipat gampang lah, tapi cuma Samsung yang jago dan niat bikin HP layar lipat. Paham ya maksud gue ya? Banyak yang bisa bikin, tapi cuma Samsung yang ahli dan niat. Pembuktian paling sederhananya, udah 3 tahun HP layar lipat itu eksis, tapi sampai sekarang cuma punyanya Samsung yang bisa langsung di order pas acara launching, dan pastinya ini bergaransi resmi, merek lain itu belum ada yang bisa. Pembuktian lainnya masih hal yang simpel aja, yaitu casing. Samsung niat sampai nyediain ada 4 atau 5 casing official. Gua udah bikin videonya waktu itu, casingnya bagus-bagus dan fungsional semua. Bahkan kalau kita mau cari merek yang third party, itu tinggal buka Tokopedia, banyak yang jual. Mau yang slim stylish, Armor itu lengkap. Bukan mau banding-bandingin, tapi brand lain itu boro-boro punya pilihan case yang sebanyak ini. Dan satu lagi pembuktian paling nyata adalah cuma Z Fold 4 yang paling siap secara software, paling nyaman buat dipakai sehari-hari. Misalnya kita bisa jalanin apps lalu switch antara layar yang luar atau layar dalam secara seamless. Aspek rasio pas ngebuka aplikasi juga bisa diatur sesuka kita. Mau pakai ala-ala kayak laptop alias flex mode juga bisa. Mau multitasking ini optimal banget dan luar biasa gampang caranya. Kita bisa pakai taskbar yang ada di area bawah, bisa pakai gesture, atau bisa lewat shortcut berupa garis kecil kayak gini. Nah hal-hal seperti inilah yang akhirnya bikin orang tertarik, karena HP layar lipat itu bukan cuma soal gaya atau gengsi, tapi juga nyaman dipakai apa enggak buat nunjang produktivitas kita. Ditambah lagi sejauh ini Fold 4 satu-satunya HP layar lipat yang support stylus yang super responsif alias si S Pen ini ya. Nah soal gaya atau gengsi ya kalian udah bisa nilai sendirilah. Dengan harga yang sama di 20 jutaan, mana yang lebih prestisius, Samsung Z Fold 4 atau brand yang buah-buahan? Atau pertanyaannya, ada nggak yang lebih kelihatan prestisius dari HP ini? Boleh jadi secara looks Z Fold 4 kelihatan sama aja kayak Z Fold 3, jadi kesan upgrade-nya itu cuma dikit, kayak nggak usah gantilah. Ya nggak salah sih kalau mikir kayak gitu, tapi saran gua cobain deh, siapa tahu jadi berubah pikiran ya. Karena walaupun sekilas kelihatan sama, tapi rasa di tangan sama pas ngebukanya itu lumayan beda sih ya, karena terasa lebih pas aja gitu di tangan. Dan layarnya ini kelihatan lebih luas lagi, apalagi under display kameranya juga udah naik nih kerapatan pikselnya.
Dan juga teknologi layar lipat Samsung saat ini udah masuk ke fase penyempurnaan. Jadi ini bukan lagi tahap inovasi. Inovasinya itu udah terjadi sejak tahun 2018 lalu. Makanya kan kita sekarang bisa ngerasain HP layar lipat terutama punyanya Samsung ini udah punya IP rating, ada Gorilla Glass Victus Plus, form factor-nya itu makin ringkes, makin enteng, softwarenya makin reliable, makin manjain user buat tunjang produktivitas, harganya juga relatif makin terjangkau. Artinya HP layar lipat saat ini udah makin mainstream, makin banyak orang yang punya kesempatan buat ngerasain dan juga punya ya. Satu hal yang pasti, dua hal yang peningkatan yang ditawarin dari Fold 3 ke Fold 4 adalah upgrade chipset. Sekarang dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 lebih responsif tapi jauh lebih irit baterai. Secara performa buat dipakai harian, multitasking dan gaming tipis-tipis ini udah nggak perlu diraguin lagi. Terus juga dapat upgrade kamera, resolusi up ke 50 megapiksel dengan sensor yang baru, lensa tele juga up dari 2 kali jadi 3 kali optical zoom, juga ada upgrade di bagian sensornya jadi 1,8 nanomikron yang bikin low lightnya jadi lebih bagus lagi. Soal hasil fotonya tentunya bukan ecek-ecek ya, semakin memantapkan kesan flagship yang memang unggul di sektor kamera. Perekaman video juga nyaman banget, resolusi tinggi up to 4K 60 fps dengan stabilizer optimal dan autofocus yang smooth banget. Berlaku buat kamera belakang ataupun kamera depan, enak ya. Ditambah sekarang kita bisa manfaatin fitur nightography, jadi bisa ngerekam terang gelap sama enaknya. Lagi di tempat buah, kita mau hunting buah. Sekalian kita tes kamera ya. Nah ini pumpkin ya, kita tes autofocusnya. Ya, yang gua suka dari handphone Samsung apalagi flagshipnya, autofocusnya smooth banget, mantap. Kalau yang ini 4K 60 fps. Kalau untuk di atas Full HD 60 fps itu sudah tidak bisa aktifin Super Steady ya. Nah, seperti yang ini di 4K, ini Super Steady-nya mati tapi masih lumayan berasa kok smooth ini. Karena ada OIS ya, ada OIS. Oke, untuk kesimpulannya tahun ini bisa gue bilang Z Fold 4 masih jadi HP layar lipat yang paling siap, paling masuk akal buat dicoba. Tiap tahun teknologinya itu makin meningkat tapi harganya malah makin rasional. Sebuah hal yang rasanya masih sulit dilakukan kalau bukan Samsung. Mungkin saat ini kita belum bisa ngerasain sensasi nikmatnya, canggihnya pakai HP layar lipat seperti ini.